Yang terkasih, setiap orang dari kita mempunyai tugas kewajiban yang disertai dengan wewenang dan kemampuan untuk melaksanakannya. Sayangnya walaupun ini disadari dan dipahami dengan baik, tetapi kadang tidak diwujudkan sepenuhnya karena ada perasaan yang diganggu oleh nafsu dan naluri, serta ada godaan yang tampil dengan berbagai hal yang menggiurkan, bahkan bisa menggoyahkan iman hingga orang tidak lagi setia pada janji iman pada Allah dan pada komitmen pada gereja. Pada saat itu bisa jadi orang bertindak sesuatu yang merugikan keadilan, merusak kedamaian, karena ingin memenuhi hasratnya yang tak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan, sementara ia sendiri tidak pernah merasa puas dan cukup dengan apa yang diperolehnya secara wajar dari jerih payahnya. Godaan melawan keadilan dan merusak kedamaian pun bersemi. Yohanes tampil dan mengajak kita untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dan puas dengan apa yang sepantasnya kita dapatkan. Kalau kita melakukan apa yang harus kita lakukan, maka kedamaian akan terjadi dan keadilan pun akan terpelihara. Saudara-saudari yang terkasih, pada suatu surat kabar dalam media online-nya pada tanggal 19 Oktober 2018 menulis judul "Istri-istri muda para pejabat dalam pusaran korupsi sang suami". Maka di situ diceritakan dan diluluskan beberapa pejabat tinggi yang jatuh korupsi karena istri-istri muda. Media yang sama pada 3 April 2021 memberitakan kasus korupsi dana pengadaan barang tanggap darurat pandemi COVID-19 dengan judul "Bapak dan Anak di Pusaran Korupsi". Hal ini terjadi karena orang tidak melakukan apa yang wajib dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenang, tetapi dirongrong entah oleh istri atau oleh anak atau oleh suami atau oleh dirinya sendiri, hingga lupa diri dan tak ingat lagi janji sumpah setia jabatan sebagai amanah yang bukan hanya dari manusia tetapi titipan dari Allah. Pada hari korupsi 9 Desember yang lalu, Bapak Presiden Jokowi menyatakan ada 3 hal yang mendesak di negara kita menurut survei, yaitu penyediaan lapangan pekerjaan, dan yang kedua itu ada pemberantasan korupsi, serta yang ketiga adalah stabilitas dari harga pokok kebutuhan kita. Beliau mengatakan akarnya adalah korupsi. Yang ke-1 dan ketiga terjadi karena korupsi. Orang tidak puas dengan apa yang didapatkan dan tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Untuk mengingatkan amanah dari Allah, titipan dari Allah, Yohanes Pembaptis tampil memberikan nasihat kepada para pendengarnya untuk melakukan apa yang seharusnya menjadi syarat minimal keadilan, yaitu menjalankan apa yang menjadi tugas, kewajiban, dan wewenang agar ada kedamaian. Yohanes bermaksud menyampaikan 2 hal. Pertama, buatlah sadar diri selalu dengan mengubah tingkah laku bahwa apa yang diembannya dalam hidup ini adalah titipan Allah yang adil dan penuh belas kasihan, hingga ia pun harus bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Makin besar titipan Allah, makin besar juga tanggung jawab untuk memelihara keadilan dan kedamaian. Kedua, Yohanes mengajak kita, lakukanlah tobat hati dengan percaya penuh kepada Allah bahwa hidup di dunia ini adalah perjalanan hidup menuju surga untuk berjumpa dengan Allah dan mempertanggungjawabkan
mempertanggungjawabkan apa yang Allah titipkan. Hidup bukan hanya berhenti di dunia ini saja. Bagi Yohanes, perubahan diri dari egois atau egosentris menjadi altersentris adalah syarat untuk mutlak untuk menjadi teosentris. Atau sebaliknya, kehidupan teosentris, kehidupan yang berpusat pada Allah, akan memantangkan altersentris, yaitu kehidupan yang menempatkan sesama sebagai bakti kepada Tuhan lewat cara berbagi hati, budi, dan energi pada sesama. Bagi Yohanes, orang tidak cukup hanya menjadi orang baik saja, tetapi lebih dari itu, orang dituntut untuk menjadi orang beriman. Bukan hanya orang baik, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan. Ajakan untuk sadar diri dan tobat hati ini adalah kabar sukacita, karena dengan belas kasih Allah berkenan menyelamatkan siapapun dalam fungsi apapun dengan hidup sebagaimana mestinya, sehingga kita patut bersukacita. Paulus dalam bacaan kedua menegaskan bahwa kita perlu bersukacita. Bersukacita. Kita bersukacita karena belas kasih Allah dalam diri kita, hingga kita mampu menampakkan kebaikan kepada sesama. Kedua, kita bersukacita karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Allah hadir, berkenan hadir di sini dan kini. Allah berkenan hadir di hati kita. Itu sebabnya minggu Advent ketiga disebut dengan Minggu Gaudete, yaitu minggu sukacita, karena kedatangan Tuhan makin dekat, sebagaimana diungkapkan dalam antifon pertama yang diambil dari bacaan kedua, bersukacitalah, hendaklah kalian bersukacitalah, karena ia sudah dekat. Ketiga, kita patut bersukacita karena Allah mengabulkan doa-doa kita. Maka Paulus mengatakan, berdoalah dan bersukacita, karena Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa di masa lalu, dan memberikan arahan pada hidup yang selamat di masa depan. Saudara-saudari yang terkasih, agar sukacita ini terpenuhi, maka pantaslah setiap orang, kita semua bertanya, apa yang harus saya lakukan terutama untuk menyambut kedatangan Tuhan? Itulah pertanyaan orang banyak, pemungut cukai dan prajurit pada Yohanes. Jawaban Yohanes begitu praktis tetapi sangat mendalam. Kepada orang banyak, Yohanes meminta untuk berbagi. Kepada pemungut cukai, Yohanes meminta untuk menagih sesuai dengan ketentuan, artinya bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya ia laksanakan. Kepada prajurit, Yohanes meminta untuk tidak memeras dan tidak merampas, tetapi puas dengan gaji yang diterimanya. Saudara-saudari yang terkasih, lalu kepada kita, Yohanes meminta apa? Seandainya kita bertanya, Yohanes Pembaptis, apa yang harus kita lakukan? Yohanes rupanya menasihati kita untuk menyambut Mesias seperti kepada mereka untuk lakukanlah apa yang wajib kita lakukan. Setiap orang memiliki kewajiban yang berbeda-beda, dan itulah yang harus kita lakukan. Barang siapa menyambutnya akan mengalami sukacita. Untuk menyambutnya tentu perlu pertobatan. Pertobatan tidak menuntut perubahan profesi. Maka Yohanes tidak meminta kepada pemungut cukai untuk berubah profesi sebagai pelayan publik, tetapi melakukan evaluasi diri, mengubah sikap. Yohanes tidak meminta kita perubahan karya dan bentuk hidup, tetapi perubahan kualitas hidup.
yaitu perbaikan kelakuan yang sesuai dengan kehendak Allah, yang sesuai dengan tatanan persiapan menyambut kedatangan Tuhan, yang mengantar kita pada perubahan hati dan budi yang tertuju kepada Allah, sehingga kita pantas menyambut kedatangan Tuhan.